lagi latihan piano. Oh iya, kita sapa yuk. Ayo, panggil ya. 1, Ya. 2, 3. Karut! Halo Gary, halo Reva. Halo Kak. Wah, Karut lagi latihan lagu apa? Lagi latihan lagu ala bentengku yang teguh. A mighty fortress is our God. Oh, siapa penciptanya Kak? Penciptanya Martin Luther. Kalian tahu nggak lagu ini dibikin oleh Martin Luther di saat dia lagi bergumul mengenai reformasi. Dia mendapatkan inspirasinya dari Mazmur 46. Wah, bagus ya. Iya. Reva, kita minta Kak Ruth main satu kali yuk. Setuju. Kami bilang. Kak Ruth, mainin dong, tolong mainin satu kali saja. Ya, please. Oke. Bagus ya lagunya ya. Wah, bagus sekali Iya. Kak. Wah, thank you ya Kak Ruth. Udah Iya. ceritain sedikit tentang lagu itu. Kembali kasih. Kami permisi dulu ya. Kami Oke. ada janji dengan Pak Jimmy. Oh. Oke, hati-hati di jalan. Hati-hati. Ya, dadah. Dadah. Bagus ya lagunya Reva ya. Lain kali kita minta Kak Ruth main lagu yang lain. Iya, setuju. Wah, lagunya tadi bagus ya. Iya. Waduh, lagunya apa tadi judulnya? Ada benteng ala benteng apa gitu ya? Kalian udah sampai? Iya, Halo, Pak Jimmy. Lagi bicara apa? Tadi di bawah. Iya, Kak Ruth main piano. Iya. Oh, bagus ya. Iya. Judulnya apa tadi? Allahku benteng yang kukuh. Iya, betul. Kok Pak Jimmy tahu? Kedengeran ya, Pak ya? Enggak sih, tapi saya pernah dengar lagunya. Yang ngarang tadi bilang siapa tadi? Martin Luther. Iya, Martin Luther, betul. Dia tokoh penting, dialah yang memulai reformasi. Oh, ini lanjutan dari siapa kemarin? Dari John Wycliffe. Wycliffe. Iya, betul. Oh. Jangan di ini ya, Pak. Mataharinya, Pak. Iya, bisa dibilang begitu. Dia yang menyebarkan reformasi mulai dari Jerman, akhirnya menyebar kemana-mana. Oh, iya. Dia lahir di mana, Pak? Dia lahir di Jerman. Dia seorang anak dari seorang yang kerjanya itu di tambang. Oh. Dia besarnya itu papanya minta supaya dia kuliah hukum, supaya dia bisa jadi ahli hukum dan bisa ngangkat keluarganya jadi lebih terpandang karena posisi jadi ahli hukum. Oh. Lalu terus? Dia udah dapat gelar hukum, tapi kemudian berubah. Dia nggak mau lagi lanjut studi atau karir di bidang hukum, dia maunya jadi biarawan aja, mau masuk biara dia. Hah? Kenapa, Pak? Kok bisa Iya, berubah kenapa, gitu? Nah, ceritanya satu kali dia dan teman-temannya lagi mau berkunjung ke papanya. Ya. Waktu itu hujan besar sekali. Kayak yang kalian kemarin alami Iya, ya. Hujannya gede banget, lalu ada petir menyambar. Satu kali petir menyambar dekat sekali sampai temannya Luther kena. Oh, mati Pak? Iya, lalu Luther ikut kaget. Kemudian Luther teriak, "Santa Ana, selamatkan saya. Kalau saya selamat, saya janji akan masuk biara." Gitu yang dia bilang. Wah, untung kemarin aku nggak kesambar petir ya. Iya. Waktu hujan itu. Nanti aku jadi biarawan. Lalu dia sudah terlanjur bicara dan dia ternyata selamat, dia nggak apa-apa. Akhirnya dia ketemu papanya dan bilang, "Saya mesti masuk biara, ini saya sudah janji sama Tuhan." Gitu, dia akhirnya masuk biara. Oh iya, karena itu dia masuk biara, karena udah berjanji sama Tuhan ya, Pak. Iya, dia masuk biara di satu tempat namanya Erfurt Erfurt. Di Jerman, Pak? di Jerman. Oh, lalu dia sekolahnya pintar? Dia seorang yang ya biasalah, tapi dia punya keteguhan besar sekali. Dia benar-benar ingin mengenal Tuhan, ingin menyenangkan hati Tuhan. Mungkin bayang-bayang hampir disambar petir, itu benar-benar dia bikin dia takut. Dia lihat Tuhan sebagai hakim yang siap menghakimi. Jadi dia takut kalau saya hidupnya nggak beres, penghakiman Tuhan lebih ngeri dari petir itu loh. Nah itu yang bikin dia benar-benar sungguh-sungguh hidup suci. Kemudian dia mau hidup lebih baik daripada sebelumnya. Dia mau baca kitab suci dan dia mau lakukan semua apa yang diperintahkan oleh gereja.
Lalu? Minum dulu ya. Iya Pak. Kalian kalau mau minum. Kami bawa minum kak. Oh ya oke. Nah kemudian dia mulai menyadari kalau dia nggak sanggup. Dia tidak sanggup mengerjakan apa yang Tuhan mau dia kerjakan. Paling nggak itu yang dia rasa. Aduh saya kok masih berdosa, saya masih nggak beres, saya masih kurang rajin, saya masih kurang tekun, saya masih kurang giat. Dia merasa dirinya tidak layak dan dia jadi takut sama Tuhan. Oh, terus kalau takut sama Tuhan, gimana dong Pak? Sebenarnya takut sama Tuhan bagus ya? Oh Iya. gitu ya? Bagus nggak? Nggak tahu. Takut sama Tuhan ya bagus dong, tapi takut ini bukan takut karena benar-benar mau mencintai Tuhan. Ini takut dihukum. Nah kalau takut dihukum itu jelek. Oh gitu. Kalau Emang kalian misalnya ya, kalian datang ke sini karena takut dihukum, kalau nggak datang kan itu nggak bagus ya. Iya. Iya. Saya takut dihukum Reva Pak. Itu nggak bagus. Oh Bapak. Iya. Nah, tadi mau ngomong apa? Takut dihukum Tuhan. Iya takut dihukum Tuhan. Tapi akhirnya ya Luther jadi nggak cinta Tuhan karena takut dihukum aja. Oh, gak cinta Tuhan lagi, dia keluar gitu Pak? Bukan, dia rasa dia jadi nggak cinta Tuhan karena dia takut sama Tuhan. Kalau Tuhan hukum bagaimana? Akhirnya dia makin lama makin pelajari Alkitab dan pelan-pelan dia mulai sadar kalau ternyata Tuhan itu menerima dia. Tapi ini kesadarannya pelan-pelan. Nanti waktu dia sudah ngerti baru dia benar-benar tahu bahwa kita ini dibenarkan karena Tuhan beranugerah. Nah lalu dia baca Alkitab, dia benar-benar ingin tahu, dia pelajari sampai akhirnya pemimpinnya, satu pembimbingnya namanya Johann von Staupitz. Bisa sebutnya nggak? Johann van Staupitz. Salah. Johann von Staupitz. Johann von Staupitz. Iya. Ya kira-kira gitulah. Oke. Udah mirip-mirip. Nah, pembimbingnya ini bilang kamu harus studi benar-benar loh karena kamu punya potensi besar. Martin Luther mungkin tidak terlalu pinter di dalam pendidikan yang lain, tapi mengenai Alkitab dia sangat kuasai. Akhirnya von Staupitz mengatakan, waduh kamu ini pengertian Alkitabnya hebat, kamu mesti studi lebih serius, jangan di sini di Erfurt. Akhirnya dia masuk universitas, bukan lagi di biara, tapi dia masuk universitas untuk studi lebih sungguh-sungguh. Dia masih seorang biarawan, tapi sekarang dia masuk universitas di satu tempat kecil namanya Wittenberg. Wittenberg. Bisa nggak? Jerman emang agak Wittenberg. susah sih. Iya Pak. mirip. Wittenberg. Wittenberg. Ya, di Wittenberg. Nah, Wittenberg ini adalah kota kecil dan dipimpin oleh seorang namanya Pangeran Frederick. Nanti Pangeran Frederick itu jadi yang lindungi Luther pada waktu ada konflik dengan gereja. Oh. Memang konflik apa Pak? Iya Nah, Pak. saya coba ceritain konfliknya ya. Iya, Pak. iya. Kami Nah, Luther dengarkan. ada di Wittenberg. Lalu di tempat lain ada satu orang namanya Albrecht. Namanya susah-susah ini ya. Iya, kenapa nggak Reva sama Gary aja namanya ya? Kalau kita sebut kayak muncrat gitu. Albrecht, dia ini dari tempat namanya Mainz. Nah, dia ini adalah seorang yang mau jadi pemimpin, mau jadi namanya itu kardinal. Mau jadi kardinal di 3 tempat. Nah, nggak boleh itu. Tapi kalau jadi kardinal di banyak tempat, itu banyak untungnya. Karena dia bisa dapat persembahan yang bisa diterima oleh dia lebih besar daripada kalau cuma satu tempat. Jadi demi uang ya Pak? Iya, demi uang dia mau ambil di 3 tempat. Waktu dia laporan ke pusat, yaitu di Roma, Ya. langsung dibilang, oh nggak boleh gitu, kamu nggak bisa. Tapi Albrecht ngotot, ayo dong izinkan. Kalau diizinkan, nanti saya akan kasih uang. Nanti saya akan kasih uang, saya akan pinjam uang, lalu saya akan bayar ke kamu, lalu saya akan cicil untuk pinjam. Nah, untuk cicil ini saya perlu uang. Jadi saya sudah bayar dengan cara pinjam, saya mesti lunasi dengan cara bayar lewat surat penghapusan dosa. Apa itu Pak surat penghapusan dosa? Nah, surat penghapusan dosa itu surat yang nanti dijual, lalu orang yang beli itu bisa tulis nama orang yang sudah mati, karena dulu diajar bahwa orang yang mati itu perginya ke purgatori. Purgatori? Nah, purgatori itu adalah tempat penunggu, penantian sebelum nanti bisa ke surga. Oh, kayak ruang tunggu gitu Pak? Ruang tunggu tapi ngeri, karena ada api penyuciannya. Oh,
Jadi kalau artinya gitu. orang nakal nanti dibersihin dulu dosanya di situ. Ada yang 10 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 1000 tahun mungkin kalau jahat. 100 tahun. Nah, maka mereka mengajar nanti kalau namanya ditulis di surat penghapusan dosa, nanti langsung pindah dari purgatori langsung ke surga. Tapi bayar dulu gitu. Oh gitu. Wah. Nah, waktu Martin Luther dengar tentang hal ini, wah dia langsung ngamuk. Masa orang disuruh bayar untuk keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma? Lalu Martin Luther pikir-pikir, kenapa ya ini dilakukan? Oh, ternyata karena ada yang serakah minta uang, maunya duit. Akhirnya Martin Luther melawan dengan bikin ada yang namanya 95 tesis. Dia tulis 95 hal kenapa penjualan surat indulgensia itu tidak adil, tidak benar. Oh, terus dia kasih ke siapa Pak suratnya? Nah, suratnya itu dia ada beda versi nih. Ada yang bilang Martin Luther taruh di satu tempat di gereja untuk nanti ada orang bisa baca, lalu orang bisa tulis surat tanggapan. Kayak Tapi di Facebook gitu, Pak. Iya, dulu nggak ada Facebook, dulu adanya gereja book. Gitu. Jadi taruh di tembok gereja atau di dinding untuk ada diskusi, lalu nanti ada orang tanggapi. Itu menurut ahli, satu kelompok ahli. Tapi ahli sejarah yang lain bilang enggak, Martin Luther tulis langsung bawa ke percetakan. Iya, langsung bawa ke percetakan, kemudian langsung dicetak dan disebar. Tujuannya itu disebar ke beberapa orang aja, ke Albrecht, kemudian ke Paus, dan juga ke beberapa pemimpin. Tapi ternyata percetakannya nakal. Dia cetak banyak-banyak lalu sebar kemana-mana. Jadi Itu bocor menurut berita. versi yang kedua. Oh, Yang mana yang benar, waduh nggak tahu. Nanti aja sampai surga tanya Martin Luther. bisa ya kita tanya ya Pak Martin gitu ya. Iya. Lalu Pak, efek dari surat itu kan pasti heboh ya. Wah, heboh sekali. Karena ternyata Martin Luther dapat banyak dukungan, banyak yang setuju dengan apa yang dia katakan. Oh, Ada banyak poin yang penting yang dia bilang. Misalnya, kalau memang gereja perlu uang, maka harusnya gereja minta uang dari para pemimpin yang udah kaya dong. Jangan minta dari jemaat yang miskin-miskin ini, misalnya. Dia bilang begitu. Atau dia juga bilang, kalau kalian percaya purgatori itu menyucikan dosa, kenapa harus sogok supaya nggak usah disucikan lagi? Itu kan penyogokan. Begitu. Lama-lama baru Martin Luther sadar, ajaran purgatori itu nggak ada di Alkitab loh. oh gitu. Tapi waktu dia tulis 95 tesis, dia belum sadar hal itu. Jadi Martin Luther masih banyak dipengaruhi ajaran Katolik, tapi dia tidak suka penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan lewat 95 tesis. Lalu apa yang terjadi Pak waktu itu? Kalau heboh kemana-mana orang pada tahu tentang 95 tesis, dia diapain Pak? Langsung dikritik balik sama beberapa orang penting dari Roma dan juga dari tempat dia. Banyak orang yang bilang, aduh kamu nggak boleh lakukan ini, kamu sedang menghina kepausan, kamu sedang menghina gereja. Tapi Pangeran Frederick yang ada di Wittenberg itu malah lindungi dia. Kenapa Pak? Karena Pangeran Frederick juga nggak terlalu kompak dengan Itali. Dia merasa persekutuan antara Jerman dan Itali itu nggak bagus. Lebih bagus kalau Jerman dekat dengan yang namanya Holy Roman Empire. Wah, ini repot lagi. Ya banyak banget hari ini Iya. nama-namanya ya. Holy Roman Empire itu kerajaan yang dibentuk untuk jadi kerajaan Kristen gitu, kira-kira kerajaan Katolik. Nah, maka Pangeran Frederick melindungi Martin Luther. Jangan diapa-apain dia. Akhirnya Martin Luther disuruh pergi ke satu tempat namanya Heidelberg. Untuk melakukan apa Pak? Di Heidelberg itu dia harus memberikan pembelaan, memberikan penjelasan kenapa dia menulis 95 tesis. Kayak di sidang gitu Pak? Seperti di sidang, tapi ini dia memberikan ajaran. Jadi waktu itu yang kumpul itu adalah teman-teman biarawannya. Dulu-dulu dia pernah jadi biarawan di biara di Erfurt itu. Nah itu Erfurt. namanya aliran biara Agustinus. Kita sudah bahas Agustinus ya. Yang didirikan Agustinus yang waktu itu Bapak cerita. Didirikan pengikutnya Agustinus. Oh, iya. Nah, maka orang-orang dari biara Agustinus ini kumpul mau dengar. Ini ada temanku satu biara, satu aliran. Kok dianggap sesat sama gereja? Kira-kira beneran sesat atau enggak ya? Itu. Lalu Martin Luther jelaskan, sebenarnya ajaran Alkitab itu mengajarkan pengosongan diri, kerendahan hati, mirip Yesus. Nah, itu yang Martin Luther bilang teologia salib.
Lalu tanggapan orang-orang yang pemimpin gereja gimana, Pak? Oh, waktu itu mereka belum bisa kasih tanggapan karena belum ketemu Martin Luther, kan nggak boleh ketemu. Martin Luther cuma ngomong sama orang-orang di Biara Agustinus itu, kumpulan orang-orang Biara Agustinian. Maka keluar yang namanya teologia salib. Teologia salib. Martin Luther bilang kita harus percaya teologia salib, bukan teologia kemuliaan diri. Maksudnya gimana, Pak, itu? Jadi menurut Luther, gereja itu menganut teologia kemuliaan diri sendiri. Sedangkan Yesus mengajarkan teologi salib. Kemuliaan diri berarti pokoknya saya harus jadi paling hebat, harus jadi paling kaya, harus jadi paling megah, baru bisa dianggap anak Tuhan. Tapi Martin Luther ajar, kalau kamu rendah hati, mengosongkan diri, pikul salib, itu baru tandanya kamu anak Tuhan. Kira-kira begitu yang dia ajar. Iya. Nah, kalau orang ingin bangun kemegahan diri lalu jual surat penebusan dosa untuk dapat uang, ya susah dong dibilang rendah hati. Susah dibilang mengosongkan diri kan, itu namanya meninggikan diri jadinya. Iya. Lalu Martin Luther juga ada tulis buku-buku seperti tokoh-tokoh yang pernah Pak Jimmy cerita. Wah, bukunya banyak. Oh ya? Banyak. Dia khotbah juga sangat bagus dan orang sangat senang dengan dengar khotbah dia. Salah satu pengkhotbah yang paling diinginkan di Jerman. Wah. Seandainya ada video zaman dulu ya, kita bisa tahu ya. Iya. Kan bahasa Jerman, kamu nggak ngerti Oh nanti. iya. Diterjemahkan mungkin, Pak. Nanti di Ada dubbing, teksnya dubbing. ya. Iya. Lalu Martin Luther akhirnya diminta untuk membela diri di Jerman. Jadi bukan pergi ke Roma, tapi di Jerman. Nanti ada orang-orang dari Italia yang datang untuk mengadili Martin Luther. Nah, ini terjadi kira-kira 3 atau 4 tahun setelah dia tulis 95 tesis. Oh. Terus hasilnya? Hasilnya adalah dia harus memberikan pembelaannya di satu tempat namanya Worms. Worms. Kayak cacing. Iya. Itu kalau bahasa Inggris worm. Ini Jerman nama ya. tempat di Jerman namanya Worms. Iya. Oh. Terus gimana, Pak, setelah itu dia berhasil melakukan pembelaan? Nah, di sini ada bahaya karena dia kemungkinan akan ditangkap lalu dijatuhi hukuman, mungkin dijatuhi hukuman mati loh. Terus? Maka pemimpin gereja sudah datang untuk menghakimi, lalu dia disuruh membela diri. Kemudian seluruh buku-bukunya Martin Luther ditaruh di satu tempat, lalu Martin Luther disuruh cuma ngomong satu kata, yaitu revoco. Apa itu, Pak? Revoco? Revoco bahasa Latin artinya adalah recant. Sama nggak Kami ngerti tahu juga ya. Artinya Indonesia. adalah saya tarik kembali kata-kata saya. Indonesia panjang ya. Oh gitu. Terus dia Saya tarik nggak, saya kata-kata. tarik kata-kata saya nggak jadi mengajarkan apa yang saya ajarkan. Saya minta maaf, saya salah. Nah itu kira-kira. Oh. Tapi Martin Luther nggak mau lakukan itu. Oh pasti ya, aku udah menduganya dia pasti nggak mau. Ya, tapi gereja ancam. Kalau kamu nggak lakukan, nanti kamu akan dihukum. Kamu akan diekskomunikasi, akan ditangkap jadi bidat dan akan diadili sebagai bidat. Terus jadi bidat gitu, Pak? Atau dia setuju untuk menarik kata-katanya? Dia takut waktu itu. Takut. Di tengah-tengah rasa takutnya, dia minta waktu 1 hari. Tunggu ya, saya pikir dulu 1 hari. Supaya saya bisa benar-benar jawab setelah saya pikir. Bukan sekarang. Maka malamnya dia bergumul, dia ketakutan. Oh Tuhan, saya takut nanti kalau saya ditangkap bagaimana. Aku takut kalau nanti aku dijatuhi hukuman mati. Dulu sebelum Martin Luther, itu ada orang namanya John Huss. Jan Hus kalau pakai bahasa Bohemia. Dia itu dibakar sampai mati. Karena dianggap bidat. Sama kayak itu kemarin siapa yang tulangnya dibakar? Oh iya, tapi itu cuma tulangnya kan, orangnya Iya. udah meninggal. Oh, Kalau kalau ini? Jan Hus masih hidup. Wah. Iya, maka mengerikan. Martin Luther takut. Dia minta supaya Tuhan jadi kekuatannya. Oh. Nah, lalu dia akhirnya besoknya sudah dapat kekuatan dari Tuhan. Dia bilang kalimat yang sangat terkenal. Oh. Dia mengatakan, saya mau diyakinkan. Jadi Martin Luther nggak bilang, pokoknya kalau saya ngomong harus didengar. Enggak. Martin Luther bilang, saya juga bisa salah. Tapi tolong dong buktikan kesalahan saya pakai Alkitab. Jangan pakai keputusan gereja atau keputusan konsili. Karena keputusan konsili atau apalagi keputusan paus itu sering berbenturan satu dengan lain. Kadang-kadang paus ngomong ini tiba-tiba berubah. Konsili ngomong gini tiba-tiba berubah. Jadi Martin Luther bilang, ayo kritik saya pakai Alkitab. Karena hati nurani saya sudah diikat oleh kitab suci. Dan saya tidak berani lawan hati nurani saya. Maka Martin Luther mengatakan bahwa dia menyerahkan semuanya kepada Alkitab. Kalau kamu bisa yakinkan saya bahwa apa yang saya katakan itu salah,
melalui Alkitab, maka saya akan tarik. Jika tidak, saya tidak akan tarik apapun karena itu melawan hati nurani saya dan tidak baik untuk melawan hati nurani yang sudah diikat oleh kitab suci. Kiranya Tuhan tolong saya. Amin. Nah, itu yang dia bilang. Wah, berarti orang hebat, tokoh reformator itu bisa takut ya Pak ya? Iya, Luther sering mengalami takut. Oh, tapi waktu dia berdoa jadi nggak takut lagi gitu Pak? Waktu dia berdoa, akhirnya dia tetap menyerahkan, dia akhirnya menyerahkan hidupnya ke Tuhan. Ya sudahlah, mau diapain saja saya terserah karena saya ada di tangan Tuhan. Nah, setelah dia bilang begitu, akhirnya dia justru diselamatkan sama banyak orang yang sudah menunggu di luar gedung tempat dia harus memberikan pembelaan. Diselamatkan maksudnya? Dia diambil oleh pengikut-pengikutnya, kemudian disembunyikan supaya nggak ketahuan, supaya gereja nggak bisa cari dia dan tangkap dia. Dia sembunyi terus dong Pak? Dia akhirnya sembunyi di Wartburg, dan di situ itu sebuah kota yang ada benteng. Di situ dia menyalin dan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Wah, dia juga melakukan menerjemahkan Alkitab. Iya. Tapi bahasanya Jerman ya kali ini ya. Cuma bedanya dengan Wycliffe, Luther itu ahli bahasa Yunani. Oh. Dia kuasai bahasa Yunani sehingga dia menerjemahkan Perjanjian Baru dari bahasa Yunani ke bahasa Jerman. Wah, hebat ya. Iya. Meskipun dalam pelarian seperti itu dia nggak sedih-sedih terus tapi malah terjemahin Alkitab Pak. Iya, ngapain sedih-sedih terus? Hebat ya. Iya, Nah, dia dia sendirian terjemahin. terus Pak di sana. Dia pernah ditemenin sama malaikat Tuhan dan Tuhan sendiri pastinya. Wah, seru juga ya kalau ditemenin begitu. Oh, terus Pak, setelah itu gimana? Yang katanya reformasinya berjalan itu apa yang dilakukan Luther lagi Pak? Nah, sementara dia ada di dalam benteng, banyak orang yang sudah terpengaruh oleh ajaran dia. Dari 1517 waktu reformasi, waktu 95 tesis disebar, kemudian dari ajaran dia, khotbah-khotbah dia dan buku-buku dia, banyak orang dipengaruhi. Bahkan sudah menyebar sampai ke Perancis, ke Universitas Paris. Universitas Paris waktu itu dianggap sebagai pusat intelektual di Eropa. Jadi ajaran dia sudah menyebar kemana-mana. Lalu waktu Martin Luther akhirnya keluar dari Wartburg itu, dia sudah bereskan Perjanjian Baru ke dalam bahasa Jerman. Wah. Dia dedikasikan untuk Pangeran Frederick yang selama ini melindungi dia. Oh. Nah, lalu mulailah pelayanan Martin Luther sebagai tokoh reformator. Dia membela ajaran reformasi, dia mulai berdebat dengan orang-orang yang gak setuju. Lalu dia juga mulai menyusun banyak sekali hal-hal yang penting untuk gereja. Misalnya mengatur apa itu kebaktian, karena dia gak setuju kalau kebaktian dilakukan dengan cara yang lama. Dia juga mulai susun lagu-lagu yang baru. Wah. Salah satunya seperti yang Kak Ruth mainin tadi ya Pak? Iya, tapi kalau Martin Luther itu masih terpengaruh gaya di zaman dia. Nada-nadanya itu riang dan lincah. Oh. Kalau kita nyanyinya da da na 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 na. Kalau zamannya Luther tatram tap tra tra tatap tam tadam tam tadam tadam tam tatram tam tadam tadam tam tadam tam tadam tadam tam. Kalau mau goyang aja. Jadi malu. Nah, Martin Luther memikirkan lagu-lagu itu dan lagu yang paling terkenal itu lagu tadi, Allahku benteng yang kukuh. Iya. Allahku benteng yang kukuh. Nah, banyak orang bilang Martin Luther cuma tulis kata-katanya, lalu nadanya itu diambil dari lagu rakyat yang dinyanyikan di tempat-tempat kumpul, bahkan tempat-tempat minum. Tapi setelah diselidiki lagi, ternyata nadanya pun Luther yang karang loh. Wah, dia Jadi jago musik juga jago Pak. musik. Dia bisa main lute itu kayak gitar tapi zaman dulu. Oh. Suaranya juga bagus katanya, saya nggak pernah dengar. Terus dia karang lagu-lagu lumayan ya Pak? Lumayan banyak. Kita nggak tahu ya. Nah, dia juga tulis buku-buku yang penting yang akhirnya membuat orang jadi ngerti beberapa hal. Yang pertama, bahwa ternyata Tuhan itu menyelamatkan kita karena anugerahnya dan kita menerimanya lewat iman. Nah, jadi biasanya kita pikir gini kan, saya mesti baik dulu supaya diterima Tuhan. Iya. Itu salah loh. Oh, lalu yang betul apa Pak? Yang betul adalah saya diterima dulu baru bisa baik. Oh, terbalik urutannya ya? Iya. Tuhan terima saya dulu, baru pelan-pelan saya jadi baik karena Tuhan sudah terima. Iya. Kamu nggak bisa jadi baik dengan ancaman kan? Itu nanti baiknya pura-pura. Oh. Kalau Tuhan bilang, hey Gary, hey Reva, kalau kamu nggak baik masuk neraka loh.
ya kamu nanti pura-pura baik karena takut masuk neraka kan? Iya. Tapi kalau Tuhan bilang, hey Gary, hey Reva, kamu berdua adalah anak-anakku yang kukasihi. Jangan nakal lagi ya. Lain ya, Iya, Iya. lain. sudah Beda dicintai. banget ya. Nah ini yang Martin Luther sadar. Oh. Akhirnya Martin Luther sadar, Tuhan itu baik. Dulu dia bergumul kan, Tuhan itu jahat seperti petir yang mau menghukum. Sekarang dia melihat Tuhan itu baik. Maka dia mau hidup suci karena Tuhan itu baik. Nah ini yang mendorong dia untuk mengajar, gereja kamu salah ngerti loh. Tuhan itu terima kita dulu baru kita bisa mengasihi dia dan menjadi baik. Dan inilah ajaran yang menggemparkan Eropa akhirnya. Wah, penting sekali ya mengerti hal seperti ini Pak Jimmy. Penting. Wah, lalu judul-judul buku Luther apa saja Pak yang terkenal? Waduh ada banyak sekali, salah satunya itu adalah tentang bondage of the will. Martin Luther bilang bahwa kita ini sebenarnya naturnya jahat. Kita nggak perlu diajar pun sudah jahat. Nggak ada yang ngajar kalian berdua jahat, tapi kalian kadang-kadang jahat kan? Iya, Pak. Iya, nakal. Iya, itu ada dalam diri manusia. Ini sebenarnya Luther ikuti ajaran Agustinus. Agustinus mengatakan semua orang sudah berdosa. Iya, iya. Nah, maka dia mengajarkan ini, kemudian juga tentang pembenaran oleh iman. Dia juga mengajarkan tentang bagaimana kehidupan kita itu bertumbuh di dalam kasih Tuhan, bukan di dalam ketakutan akan marahnya Tuhan. Ya, kira-kira itulah yang Martin Luther tekankan. Wah, bagus sekali ceritanya ya hari ini ya. Jadi kita bisa jadi orang yang senang karena kita diterima Tuhan ya. Ya. Wah, kalau gitu lain kali nggak usah diancam-ancam ya untuk taat ya. Iya. Wah, terima kasih banyak Pak Jimmy. Ya, nanti kalau ketemu lagi kita bahas orang-orang yang dipengaruhi oleh ajaran reformasi. Yang paling penting yang terima ajaran reformasi adalah seorang sangat pintar namanya John Calvin. John Calvin. Ya, Iya. dia orang Prancis. Oh, Iya, iya, Pak. Kemarin Inggris, sekarang Jerman, besok Prancis. Prancis. Indonesia Dulu Afrika kapan, Utara. Pak? Oh iya dulu Afrika Utara. Indonesia besok lah kalau kamu berdua udah jadi teolog. Hah? Wah, Kita harus banyak belajar dulu. Belajar yang banyak ya. itu dia masalahnya Pak. Oke Pak Jimmy, Oke. terima kasih banyak buat Sampai ceritanya. ketemu. Iya. Iya, Nah, Pak. kami permisi dulu Ya. ya. Baik, permisi, Pak. Nanti dengar lagu lagi mungkin Kak Ruth masih ada di bawah. Oh iya. Kita Semoga. mainin Kak Ruth, main lagu. Iya berkati. Pak Jimmy, terima kasih. Terima kasih, Tuhan Pak. berkati. Selamat Saya minum sore. lagi ya. Oh iya Selamat Pak. sore. Dah. Wah, Reva, ya. kita kayak udah berkeliling dunia aja ya hari Bener, ini. kenal banyak orang. Iya, yang di Tuhan Jerman namanya susah. Iya, wah. Tapi seru. Baru hari ini loh aku tahu ternyata kita itu diterima Tuhan, baru kita bisa dengan sukacita berbuat baik ya. Iya. Bukan takut karena takut hukuman. Wah, bukan gitu lagi ya. Wah, seneng aku hari ini. Yuk kita ke bawah, siapa tahu Kak Ruth masih ada. Oke. Tam 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 tam. Suaraku bagus gak Reva? Yuk.